Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 Al-Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Wa yunazzil, dan dia menurunkan. Dalam bahasa Arab, jenis kata itu cuma ada 3. Kalau enggak isim, fi'il, huruf. Sebenarnya enggak begitu terlalu sulit ya. Cuma cabang-cabang ini banyak. Terus dari yang paling sulit kan fi'il. Ya, fi'il itu ada 3. Madhi, mudhari, amr. Pola dari fi'il itu bercabang-cabang. Yang asli ada 22, yang palsu ada 13. Jadi jumlahnya 35. Makanya disebut matan bina. Ada 35 bab. Yang asli 22. Yang tiruan 13. Nah, pola ini sumbernya karena jumlah yang 22 itu terdiri dari asalnya 3 dan 4. Yang 3 itu 18. Yang asalnya 4 ada 4. Asalnya 4 ada 4. Asalnya 3 ada 18. Nah, yang 18 itu semuanya kembali kepada 3. Nah, contohnya ini. Akar kata ya. Yunazzil. Itu akar katanya dari nun, za, dan lam. Sehingga semua yang berakar kata dari nazala, nun, za, dan lam, maknanya memper-memper. Nah, seperti yunazil ini hubungannya dengan nuzul, menurunkan. Alaikum, ini huruf. Atas kalian semua, minas sama'i. Sama juga sama. Sama itu berasal dari sin, mim, dan waw. Sumu. Sumu itu artinya tinggi. Maka langit artinya tinggi. Pasti ada memper-memper maknanya. Ma'an. Ma itu juga tapi bukan fi'il dia. Ya, namanya isim jamid, nggak bisa ditasrif. Bentuk jamannya miyah. Di dialek bahasa Arab moya. Ma'un, ma'ani, miyahun. Liyutahhirakum, kembali kepada fi'il, yutahhirakum. Yutahhira itu berasal dari to, ha, dan ro. Toharoh, suci. Pasti ada hubungannya dengan suci. Untuk mensucikanmu. Jadi itu tambah-tambah saja. Kalau bahasa Indonesia itu awalan dan akhiran. Ya. Tapi kata dasarnya harus tahu akar katanya. Wa yudhib. Yudhib ini zahaba, za, ha, dan ba, artinya pergi.
Kalau bahasa coretan tuh ngelungakaken, memergikan. Memergikan tuh mengusir. Mengusir. Jadi kalau bahasa lain dari dibuat pergi, bisa diusir, bisa disuruh keluar, bisa dihapuskan, ya. Dari kalian rijajas syaitan. Rijes itu kotoran, gangguan. Setan ya setan. Syaitan itu juga kembali berasal dari 3. Syatona. Syatona itu artinya jauh. Setan itu adalah makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah. Pasti ada hubungannya. Waliyarbita. Yarbita diambil kata ro, ba, dan ta. Ribat. Ribat itu artinya tali. Mengikat. Nah, mengikat ala qulubikum, ke dalam, ke atas hatimu. Qulub kembali berasal dari qa, lam, dan ba. Ya. Qulub diartikan hati. Yang menurut Syekh Utsaimin salah kaprah, ya. Diindonesiakan dengan hati. Jadi lebih tepatnya qulub itu jantung. Karena merujuk pada hadis, seorang sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kebaikan itu apa?" Sehingga saya nggak terlalu banyak bertanya mana yang baik, mana yang buruk. Karena baik dan buruk antara wahyu dan akal kadang-kadang berbeda. Tapi kadang-kadang sama. Ya, kalau baik menurut kita itu namanya khair. Bukan. Ma'ruf. Baik menurut kita itu namanya ma'ruf. Tapi kalau baik menurut wahyu namanya khair. Khair. Berkembang dari kata khair ikhtiar. Ikhtiar itu sudah di Indonesia kan. Tapi kita memberi pengertian ikhtiar itu berusaha, ya. Padahal ikhtiar itu mencari yang baik. Jadi ada beberapa kita dihadapkan pada pilihan, kita cari yang terbaik itu namanya ikhtiar. Diambil kata khair. Pasti ada kaitannya. Yusabbita. Yusabbita itu kembali berasal dari sa, ba, dan ta. Subut, tetap. Subut, ya. Berarti ini menetapkan akdam. Akdam diambil kata qaf, dal, dan mim. Maknanya depan. Qaddam, muqaddimah. Depan, epilog. Nah, akdam ini diartikan dengan langkah, ya, artinya kakimu. Akdam itu telapak kaki, karena telapak kaki selalu membawa kita ke depan. Pasti ada hubungannya bahasa Arab. Nah, itulah kurang lebih terjemahnya. Dan ia menurunkan kepadamu dari langit air. Tanpa wahyu pun manusia sudah tahu langit itu turunnya dari atas. Hujan, air turunnya dari atas. Sudah tahu tuh. Tapi kenapa Allah kok menurunkan wahyu dan Dia yang telah menurunkan air dari langit? Kenapa gitu? Padahal tanpa wahyu pun orang sudah tahu namanya hujannya dari atas. Nah, dulu ada mitos saat ayat ini turun. Ada mitos, ada keyakinan, kepercayaan bahwa hujan itu kencingnya malaikat. Tuh, dulu waktu ayat ini turun, masih ada prasangka gitu ya, antara benar dan tidak. Maka wahyu turun. Allah yang menurunkan air dari langit. Resmi, bukan, nggak ada kaitan dengan kencing. Ya, nggak ada kaitan dengan kencing. Air yang turun dari langit itu betul-betul bersih. Karena itu kita disunahkan membasahi tubuh kita dengan air hujan. Sunnahnya kita basahi. Tapi air hujan yang belum nempel ke yang lain, bukan air talang, bukan.
Kalau air hujan masuk ke talang itu udah jelek. Maksudnya yang air langsung. Sunnahnya tubuh kita dikena itu. Kita malah menghindarkan sunnahnya itu. Tapi jangan kebanyakan. Ya, jadi sunnahnya ya anu lah. Ya sekedar kena gitulah. Karena hujan itu rahmat. Kita kembali ke sini. Tafsirnya gimana? Qala Muhammad Rashid wa hadhi mi'atun minnatun salisah. Ini adalah nikmat ketiga. Kemarin sudah dituturkan nikmat-nikmat Allah yang diturunkan saat perang. Di antaranya adalah kantuk. Ngantuk itu nikmat. Asal ada tempatnya, itu kan? Kalau lagi nyupir ngantuk itu musibah itu, Bang, bukan nikmat. Ini ada nikmat ketiga dari Allah Subhanahu wa taala alal mukminin terhadap kaum mukminin. Kana laha sya'nun azimun, yang sedang menghadapi masalah besar. Ini kalau saya terjemahkan satu persatu begini, mungkin kita sekali pertemuan setengah ayat paling. Ya, sebab dia menerjemahkan begini. Ini tumben di sini cuma 3 lembar. Nanti kadang-kadang bisa 10 lembar. Jadi tamatnya lama, makanya dipercepat. Fintisarihim ala musyrikin, dalam menolong terhadap mengalahkan musyrik, orang musyrik. Walau hadzal matar lama amkan musimun qital. Kalau tidak ada matar, tidak ada hujan, maka orang Islam dihadapkan pada kesulitan perangnya itu. Ya, kenapa? Karena kesulitannya apa? Ya, orang kan butuh air. Ya, berapa jam orang bisa bertahan menahan kencing? Memang orang perang nggak perlu kencing. Lagi perang, waduh keberat kencing, gimana tuh? Anda bisa bayangkan kan? Sementara di saat yang sama, meskipun kita lagi perang, tetap wajib sholat kan? Kalau tiba waktunya. Paling lama kita menunggu kedatangan sholat, kalau siang itu 6 jam. Ya, 8 jam ya. Ini dari subuh ke zuhur, 8 jam. Begitu juga sejak Isya sampai subuh. Paling lama 8 jam. Pasti kita butuh MCK buat cuci-cuci. Apalagi tabiat kebersihan yang Allah sudah tuntun pada umat Islam banyak. Harus gosok gigi, ya, harus berwudu. Nah ini kan butuh semua. Membersihkan najis. Bahkan orang Eropa itu berhutang terhadap dunia Islam. Karena orang Eropa waktu ditemui umat Islam itu jarang mandi. Jadi mandi itu ajaran umat Islam. Maka sampai sekarang orang Eropa itu kadang-kadang jarang mandi. Karena mereka cuacanya dingin. Jadi kalau mandi dia perlu pakai air panas. Paling boros itu orang Eropa hidup. Nah kita kembali sini. Li'anau kanu rijlatan laisa fihim ila farisun wahid. Karena apa? Yang ikut perang ini, yang nunggang kuda cuma 1. Bayangkan tuh, dari 300 orang peserta perang, yang naik kuda cuma 1, yaitu Mikdad, kemarin sudah disampaikan. Ya, jadi kelemahan umat Islam pada perang Badar itu banyak. Pertama, jumlah prajuritnya tidak memadai, cuma 300, ngantuk pisan. Kuda tas jumlahnya sedikit, peralatannya kurang, yang naik kudanya cuma 1. Yang ketiga ngantuk pisan, wis lah, susah diharap bisa menang. Kalau begitu, letoy sehingga, wah lemes. Bayangkan kalau Anda yang jadi komandan, menghadapi 1000 musuhnya itu, 3 kali lipat. Mereka jumlahnya banyak, peralatannya lengkap. Wahwal Mikdad kama taqaddama, seperti yang sudah disampaikan, yang naik kuda itu cuma Mikdad. Wa kanatil ardu dihasan,
Sementara medan perangnya itu becek. Tuh. Ya artinya berpotensi becek. Waktu itu belum turun hujan, begitu turun becek. Ya itulah Anda lihat kalau orang sepak bola di tempatnya lumpur, gimana tuh? Seperti di sawah, di tengah sawah, perang. Tassighu bihal aqdam, sehingga kaki-kaki menjadi kotor. Karena menginjak itu lumpur kan. Aula tusabbit alaiha, atau menjadi licin. Maka itu malaikat membantu, ada kata-kata ini, meneguhkan langkahmu. Tuh. Jadi peret. Ya, kalau kepleset kan bagaimana? Perang surut ke sana, waduh lah ya. Bukannya membunuh malah dibunuh. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi di waktu perang Badar. Zakara dzalika matar arba manafi. Dengan demikian turunnya hujan ada 4 manfaatnya. Pertama, tathiruhum bihi, mensucikan mereka, membersihkan tubuh. Ya, becek. Ayat tathriran hisian binadzafa alati tasyara sadar. Artinya membersihkan secara fisik dengan bersih. Nah, dengan ada air jadi bisa bersih. Kaki-kaki jadi bersih kembali. Wa tunshitul a'dha fi kulli amal. Ketika kita lemes ya, begitu turun hujan jadi seger lagi. Ada hujan kan, jadi matanya mendelik lagi yang tadinya ngantuk. Wa syar'iyan bil ghusl minal janabat. Begitu juga secara syar'i ya, mereka bisa suci dari junub. Loh, apa kaitannya perang dengan junub? Itulah orang Arab. Lagi perang sempet-sempetnya junub. Ya kan? Orang takut kan biasanya bawaan juga takut, ya kan? Artinya mana mungkin orang takut bisa tegang gitu kan. Tapi orang Arab beda, tetap aja kuat. Makanya itu ada kan yang nggak ketemu air sampai terluka kan, akhirnya menjadi korban karena nggak nanya. Ya, jadi mereka luka, junub pisan tuh. Nggak ada air. Maka mereka berpikir, kalau nggak ada air dalam berwudu tayamum, nah dikiranya tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Hadas besar ya berarti besar. Yang dibasuh banyak kalau air. Nah ini juga sama, yang kena debu banyak, jadi berguling-guling jadi. Bukannya sembuh malah mati. Lukanya kena debu. Nah, Rasulullah menyayangkan kalau nggak ngerti tanya. Gitu. Jadi tayamum itu bukan hanya untuk hadas kecil, tapi juga hadas besar. Sama begitu juga. Jadi nggak perlu kumur-kumur pakai debu, nggak usah. Matanya dimasukin debu, kupingnya nggak usah. Ya itu begitu aja, karena itu hanya formalitas, saudara. Kalau kita mau pikir-pikir hanya formalitas. Ada orang yang terlalu ketat ya. Di antara umat Islam itu ada yang ketat. Sendal nggak mau dilepas, kecuali lepasnya langsung ke sajadah. Kan ada yang begitu tuh. Saudara pernah lihat kan? Ada paham di antara umat Islam. Kalau pakai sendal nggak mau dilepas, kecuali ngelepasnya langsung sajadah itu. Sebab ini dianggap kotor. Saking anunya. Itu namanya tanattu'. Ekstrim. Ekstrim. Sebenarnya kita hanya ujian saja, saudara. Najis itu cuma ujian. Sebab kalau Anda pikir-pikir, kotoran kita kalau keluar dicuci, yang di dalam gimana? Kan masih ada di dalam. Kan kita terus memproduksi kotoran. Ya kan? Ya kita bawa kotoran. Wong itu dari tubuh kita. Darah juga semua di pembuluh darah banyak. Tapi begitu keluar, wudu dicuci, itu kan ujian. Bagi Allah mah sama aja, mau keluar nggak keluar sama aja. Jadi itu sekedar ujian. Babi najis, babi haram. Kenapa? Kan kalau memang haram kenapa diciptakan? Kan begitu kan kita bertanya-tanya. Kenapa diciptakan? Buat apa? Kan gitu. Ya itu ujian.
ujian buat kita. Ada yang boleh, ada yang enggak. Nanti di surga, tapi ada yang keliwatan sih. Mungkin benci atau gimana, dia membahasakan begini. Nanti di surga zina pun boleh. Zina pun boleh. Sebab yang semua yang haram-haram di dunia itu karena taklif, ada hukum. Maka karena ada boleh, ada enggak, muncullah hukum. Kalau sampai yang enggak boleh dilanggar, berkaitan dengan orang lain dihukum, kan begitu. Ya. Nah, dalam Islam tuh begitu. Jadi semua itu cuma ujian. Kita nurut saja. Jadi kalau kita mau bersih benar, sama dengan kita di usia paruh baya begini, sudah lansia lah. Untuk betul-betul bersih dari air kencing, itu Anda harus diam lama. Setelah selesai kencing, dehem-dehem, batuk-batuk dulu, begitu, lama. Sebab kalau enggak nanti netes lagi. Udah dipakai netes lagi. Nah kalau mau begitu, sholat akan ketinggalan. Setengah jam menunggu aja setelah selesai. Netes balik. Susah wong itu kelepnya sudah kendor. Sudah faktor usia. Susah kan? Tuh. Makanya saudara harus hati-hati. Sholat juga begitu. Jangan terlalu banyak goyang-goyang itu. Sebab itu akan melanggar tumak ninah. Kan? Banyak goyang-goyang. Ada yang sholatnya begitu. Saya mendeteksi ini orang Sumatera ya. Oh, kok tahu? Kan dia biasa naik kapal. Yang Sumatera jangan tersinggung. Karena terbiasa naik kapal, ini dianggapnya di kapal. Kapal kan begitu, goyang-goyang. Udah di darat, begitu aja. Heran. Hah? Iya, biasa kebit. Biasa dulu ngapal. Kebawa terus. Nah ini. Jadi saudara jangan menganggap mudah masalah perang ya. Katanya, aksi DOM, daerah operasi militer terhadap Aceh berpuluh-puluh tahun, itu menyisakan kenangan yang pahit. Katanya orang-orang tua Aceh itu sholatnya tidak pernah khusyuk. Pasti nengok kanan kayak gitu. Itu karena terbawa suasana dulu. Jadi sekarang tuh gitu. Katanya saya dengar yang tua-tua yang dulu pernah mengalami perang waktu DOM itu, suasana DOM. Jadi dia terbawa sebab kreseknya dulu, kaget dulunya. Ya, ada suara yang mencurigakan, dia kira itu. Kan dulu begitu. Orang ngasah golok dicurigai kan, padahal mau ngerajang bawang tak apa. Dianggapnya mau nyerang. Ditembak. Jadi serba sekarang alhamdulillah sudah aman. Kita lanjut. Pertama disucikan. Yang kedua, idhabu rijazas syaitan. Menghilangkan gangguan setan. Rijazun, rijazun. Terus za-nya diganti sin, rijazun. Ya, riksun kulluha bimana syai' al-mustaqdar. Maknanya jorok. Sesuatu yang kotor. Hissan au maknan, baik secara materi, secara fisik atau immateri atau maknawi. Wal muraduhuna waswasatuhu. Yang dimaksud di sini adalah waswas setan. Jadi selalu menjadi was-was. Bisa menang, nggak bisa menang, nggak. Lawan terlalu banyak. Yang ketiga, robat. Robtun. Ro, bal, dan to. Alal qulub. Hatinya menjadi terikat. Tenang kembali. Tadinya sudah sempat was-was. Wa yu'abbaru biya tasfit. Dan robat ini diibaratkan dengan istilah lain, tasfit. Menetapkan. Menetapkan ini adalah salah satu doa yang kita sunnah baca ya di kuburan. Yang ketika kita selesai mengubur, kita yang hadir sunnah mengucapkan Allahumma tsabbit
qalbahu alal iman. Ya Allah, teguhkanlah yang dikubur ini di atas keimanan-Mu. Ya, Allahumma tsabbit qalbahu ala iman. Sunnahnya begitu. Kita doanya, ya Allah, teguhkanlah keimanan. Sebab sebentar lagi malaikat akan datang, menanyai, menginterogasi. Mudah-mudahan dia berhasil, singkatnya gitu. Wa tautinuha ala sabri, serta tautin, meneguhkan supaya sabar. Kemungkinan untuk menang itu kecil. Jadi peserta perang Badar ini seakan-akan sudah melihat kematian di depan. Karena kemungkinan buat menang itu kecil. Jumlahnya sedikit, peralatannya tidak memadai, semangatnya kurang, loyo, ngantuk bisa. Menghadapi mereka yang senjatanya lengkap, persiapan dari awal, pasukan yang terlatih. Orang Islam belum terlatih karena mereka baru tinggal setahun di Madinah. Rumah aja belum jadi mungkin. Mereka masih numpang. Namanya mu'akhad, dipersaudarakan. Terbayang oleh saudara. Mungkin senjatanya baru golok kali. Belum ada senjata perang. Ya, belum ada tombak yang buat khusus perang lah. Nah itu. Jadi dari iddah dan uddah, persiapan dan jumlahnya tidak memadai. Nah maka oleh Allah diturunkan hujan, itu salah satu manfaatnya meneguhkan mereka. Semakin mantap. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 10. Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariqan. Dan jadilah hati ibu Nabi Musa lega. Nah ini ceritanya dengan tasfidnya, tapi diceritakan tentang ibunya Nabi Musa. Beralih ke cerita Musa, tapi ada titik persamaan tentang peneguhan. Jadi ibu Nabi Musa itu juga pernah galau karena pada waktu itu ada operasi dari Fir'aun untuk membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Beliau kebetulan lahir anak laki-laki. Nah, bagaimana menyelamatkan anaknya? Lalu dilarung. Tuh, masuklah si Nabi Musa ini ke taman Fir'aun yang berhubungan langsung dengan laut. Nah, itu masuk ke situ. Jadi deg-degan lah singkatnya, ya. Ingkadat la tubdi bihi, hampir saja dia membuka rahasia. Ketika Allah takdirkan, keluarga Fir'aun sangat terpesona dengan bayi Musa. Lalu ingin mengadopsinya. Ya. Lalu Musa kecil ini menolak semua susuan. Dihadirkan ibu susu nggak mau. Kemudian yang ngantri, di antara yang ngantri itu ibunya. Tapi begitu ibunya, ya, dia langsung langsung disamber. Itu ibunya melonjak kegirangan, hampir aja keluar tuh. Oh, hampir aja keluar rahasia. Karena kan kita tahu perempuan kan susah menjaga rahasia. Latah, hampir saja, hampir saja dia membuka rahasia. Laula arabatna ala qalbiha, kalaulah tidak kami kuatkan hatinya. Oh, baru dia ingat, ya Allah, saya dalam rahasia. Nah ini, ya, ya artinya peristiwa yang sama. Kami teguhkan hatinya untuk ingat Allah. Hampir aja keluar. Anakku itu hampir. Saking kegirangan. Wa tathrimatul fil qulub tufasiru manfaat. Jadi turunnya hujan bagi peserta perang, ya, terutama mereka yang menghadapi kelangkaan air, ini menggembirakan. Ya contohnya Anda di tengah hutan, sekarang persediaan air minum nggak ada, contohnya. Tuh kebayang nggak itu? Waduh, gimana ya? Jadi sumber air belum kelihatan, sungai nggak ada, ini, aduh, gimana ini? Sudah kebayang itu. Kalau persediaan air sudah habis, naik gunung, masuk ke hutan.
Seperti itulah kira-kira suasana peserta perang Badar. Yang keempat, tasbitul aqdam fa in kana ya'lamu anna yaqatil fi ardi tasukhu fi qadamu kullam taharak. Seperti diketahui, mereka berperang ya di area yang tidak bagus. Ya, begitu kena air dia langsung becek. Jadi becek, berdebu. Nah, dengan turunnya hujan, jadi mereka terhindar dari kepleset. Nah, kita mungkin berpikir sebaliknya. Apa bukan tambah licin? Tapi ternyata enggak ini. Jadi ini katanya jadi bisa meneguhkan langkah. Bisa meneguhkan langkah. Nah, ya, kata di sini ya. Karena jumlah yang naik kuda cuma satu. Wala yakunu ila wajalan mutarabal qalb. Karena dengan ada becek, ya kotor, anunya itu apa? Jadi memang tempat perangnya itu kotor, sehingga dengan ada air mereka sedikit gembira, girang, gitu. Sehingga hatinya menjadi tenang. Itulah manfaat. Qala Abdul Karim Al-Khatib wa bayanul lamma saqalla muslimin yaum badrin. Ini terjadi di perang Badar. Allah memberikan pertolongan, ya. Minan amdati nasri wa ta'i, pertolongan yang banyak, bukan satu. Fa ila janibil malaikil mursalata ilaihim, di antaranya adalah diutusnya malaikat untuk menolong. Malaikat juga diturunkan. Terus kanan nu'as alladzi ghasyahumullah fatarakahum jami'an. Kemudian kantuk yang menyelimuti semuanya. Cuma ada dua peserta perang yang nggak ngantuk, yaitu Ali dan Nabi Muhammad SAW. Dari semua yang ikut perang, ngantuk kabeh. Cuma dua orang saja. Sehingga Nabi menangis. Ya, suasananya sudah kita bisa bayangkan. Sudah peralatannya kurang, jumlahnya sedikit, ngantuk pisan. Jadi gimana? Harapan untuk menangnya semakin kecil. Beliau nangis. Sumakana hadzal matar alladzi nazala alaihim fatataharu bihi minal hadats akbar wal asghar. Dengan adanya hujan, air, mereka bisa bersih-bersih dari hadas besar dan kecil. Fakanu ala taharatin zahirah fal taqima taharatin nufusim. Tubuhnya bersih, hatinya jadi bersih. Wa bihadza dhahaba anhum rijazah syaitan, sehingga gangguan setan yang tadinya membuat mereka ragu ya berangsur-angsur hilang. Alladzi kana yulqi fi rawbihim annahum law qatalu lamatu ala ghairi tahara. Kenapa hubungannya turun hujan dengan kemantapan? Kemantapannya itu begini. Mereka berharap, jadi maksudnya peluang untuk hidup itu kecil sekali. Ya, peluang hidup itu untuk kecil sekali. Jadi kematian itu sudah di depan. Mereka berharap saat Allah mencabut nyawa mereka, mereka dalam keadaan berwudu, itu tujuan. Ya, jadi begitu agungnya ya, sahabat itu sampai segitu mikir. Jadi begitu turun hujan, bukan sekedar bisa minum, tapi mereka ketika mati dalam keadaan berwudu, itu harapannya. Jadi mereka tenang, ya Allah. Seperti orang mau dieksekusi aja. Kemungkinan hidupnya udah kecil. Alhamdulillah, dengan turunnya hujan, kami dalam keadaan berwudu. Jadi dicabut nyawanya, suci gitu maksudnya. Itu yang membuat mereka girang. Kalau kita mungkin kepikirannya minum, bersih, alhamdulillah, nggak haus lagi, begitu. Tapi ini kepikirannya mati, mati dalam keadaan berwudu. Wa hadza syu'ur min sya'ni ayyab'atsa fi syai'an min at-takhadzul wal futur inda liqa'il adu. Sehingga ketika harapan hidupnya kecil, ditambah mereka tidak bersuci, ini yang membuat mereka sedikit kecewa. Maka turun hujan itu sangat membuat mereka gembira. Walihadza ja'a qaul ta'ala wa yusabbiti aqdam. Karena itu Allah berfirman dan meneguhkan langkah-langkah. Fa yakshifu an athari
hadzal ma alladzi anzalallahu alaihim fataharum bihi. Maka dengan turun hujan mereka menjadi bersih dan mampu bersuci. Ya, ngantuknya juga hilang. Ngantuk hilang, hadasnya hilang, hausnya hilang. Jadi banyak yang dibantu dengan turunnya hujan. Ya, semangatnya tumbuh kembali. Kana yulki'a fasuba wa min jihatin ukhra fa inna hadzal ma alladzi anzalallahu lailatal qital qad kana lahu atharu fi tamasuil ardi min tahti aqdamihim. Begitu juga dengan turunnya air ini mempengaruhi medan perang. Saya nggak tahu nih apa kaitannya air dengan meneguhkan langkah. Bukankah dengan ada air jadi becek? Ya, tapi menurut di sini dengan turunnya hujan, maka langkah mereka mantap. Katanya begitu. Apa mereka sudah terbiasa dengan main di tempat becek? Ya, sehingga musuhnya pontang-panting gitu kan. Wah, dia senang jadinya. Ya sama, seger ya? Oh gitu. Pulangnya langsung demam. Apakah mereka sudah terbiasa di situ sama dengan ikan ketemu air lah gitu. Waduh, gembira bukan main. Pasti musuh kalah. Udah mainan saya ini. Contohnya begitu. Jadi tapi di sini begitu katanya. Dengan turunnya hujan, maka daerah mereka itu ya, tempat perangnya itu menjadi mudah diakses. Haitsu ikhtalata ramal bidzati turab. Karena pada waktu itu banyak debu katanya itu. Jadi nggak ada hujan tuh banyak debu ya, sehingga begitu srek kaki berubah, debu ngebul kemana. Ya mungkin nyesek ya. Waktu itu mungkin nggak banyak masker kan. Orang perang gitu kan. Nah, mungkin nggak masker. Jadi dengan turun hujan itu nggak ada begitu-begitu, jadi tenang. Falama amsakal matar wajafatil ardu sara wajha tabaqatan salabatan asbabitini lazib. Maka ketika selesai hujan, jadi sudah reda, tanah pun kelihatan bersih. Nah, itu sangat mantap buat perang. Fasabat tabi ala aqdamihim, maka langkahnya pun menjadi peret. Langkahnya itu, ya. Jadi nggak seperti tadi itu ada debu banyak. Mungkin ini daerah berdebu ya. Jadi yang memang kalau terlalu banyak debu, pasir kan di padang pasir. Ini sangat mempengaruhi nyesek ya. Bada antaharat ajsamuhum wa ma'anna qulubuhum. Sehingga tubuh mereka bersih, terus lahannya juga bersih, hati mereka juga tenang. Qala Razi, giliran Mufassir Razi mengatakan wa yutsabbita bil aqdam yadulu dilata mafhum ala anna hala adat kan khilafi dzalik. Menunjukkan ayat meneguhkan langkah menunjukkan bahwa lawan sebaliknya. Dengan adanya hujan, lawan menjadi kocar-kacir. Itu berbeda dengan sana. Mereka tidak terlatih. Qala Sa'di wa fi hadzal qissah al-i'tina bil azim bi hali ibadal mu'minin. Imam Sa'di mengatakan kisah ini ya menyatakan perhatian yang besar terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Jadi Allah memberikan perhatian besar kepada wali-walinya. Wa taqyidil asbab allati sabata ikmanahum, dan Allah selalu menurunkan sebab yang membuat hambanya itu menjadi kuat. Jadi hujan itu sebab dari Allah. Akibatnya adalah teguh. Wa sabata aqtamu wa zalanu makruh, sehingga hilang apa yang mereka enggak suka. Wal wasawis syaitan, kemudian gangguan setan. Wa minha anna min lutfit labi abdi ayusaila ali ta'atu wa yusaraha bi asbad dakhiliyah wa kharijiyah. Salah satu nikmat Allah kepada hambanya adalah memudahkan menjalankannya. Ya, salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita, dimudahkan ibadahnya. Nah, saudara gampang melangkahkan kaki ke sini, ringan, ya tidak berat, bawaannya enak. Tapi kepada saudara-saudara yang bawa kendaraan, saya imbau untuk berhati-hati ya.
Qala Sa'di, wa fi hadza kullu tawti'atu min Allah li nabihi wa auliyaihi asbabu tamakkun min aduwihim wa dhufru. Nah, jadi Allah selalu memberikan sebab. Ya. Allah berbeda dengan dirinya. Kepada manusia Allah menurunkan sebab. Nah, jadi sebab-sebab inilah yang harus kita ikuti. Kalau Allah menyatakan dirinya nggak perlu sebab. Antara lain Allah menyatakan innama amruhu, sesungguhnya urusan kami. Idza arada syai'an, kalau kami menginginkan sesuatu, ayyaqula lahu kun, kami cukup mengatakan kun fayakunu, maka benda itu pun ada. Kalau kita menginginkan suatu benda, ya, pengen makanan, pengen minuman, mulai terbit keinginan sampai menjadi kenyataan butuh waktu. Kalau Allah tidak perlu, ya, Allah tidak perlu sebab akibat. Maka untuk kita diciptakan sebab. Kenapa diciptakan sebab? Supaya ada ganjaran. Kalau Anda tidak diciptakan sebab, contohnya begini, mau minum cukup mangap aja. Contohnya cukup begitu, ya. Pengen makan, menang baik, mangap, makannya masuk sendiri. Maka nggak ada ganjaran katanya. Sebab dunia ini adalah rumah ganjaran. Nanti di surga begitu katanya Pak Syafi'i. Nggak perlu ada sebab. Kepikiran waktu di dunia makan durian dia. Tahu-tahu ada. Maka ada yang ngasih dia. Tuh, tapi nanti tunggu ya. Sabar. Sabar. Itu makanya itu. Dalam ayat kan ada tuh. Ulama ruziku minha, setiap disuguhkan makanan. Min samaratin rizqa, dari berbagai buah-buahan. Qalu, mereka sempat-sempatnya komen, dasar selalu ngomong ya manusia itu, komen aja. Hadzal ladzi ruziqna min qablu, kita mah udah pernah dulu main, katanya surga. Kan mereka begitu nih, udah di surga nih. Katanya surga serba beda. Kok ini sama? Jangan komen dulu, cicipi dulu. Begitu dicicipi, beda. Jadi bisa jadi di sana itu bentuknya berubah. Wih, durian. Begitu dimakan jeruk, kok bisa begitu? Bisa begitu. Bisa begitu nanti. Aneh. Nah itulah surga. Cicipi dulu. Iya, jangan komen dulu. Jadi katanya begitu katanya. Beberapa hadis menunjukkan begitu. Begitu timbul keinginan, tuh, yang ada di pohon, sawo contohnya. Udah lama orang menangi mangan sawo. Tiba-tiba si sawo itu merunduk. Mendekat. Katanya begitu. Nah itu. Jadi dihilangkan sebabnya di sana. Tapi kalau itu terjadi, saudara jenuh nggak itu? Lendean terus, pengen ngopi. Sup. Kira-kira itu. Saudara, nggak tuh? Ya artinya asik nggak begitu itu? Semuanya serba otomatis itu. Kira-kira asik nggak begitu? Kan kadang-kadang di anak muda itu ya, anak muda itu kan kepengen mengikuti prosesnya. Kalau kita kan tujuan, karena kita waktunya nggak lama lagi kan. An alin qala asabana minal lail tausyun min matar fantalaqna tahta syajar wal hajaf tastazilu tahta min matar. Wabata Rasulullah yad'u rabbahu wa yaqulu Allahumma. Pada perang Badar hujan turun katanya, rintik-rintik katanya. Hujan gerimis. Ini kata Ali, dituturkan oleh Ali. Maka kebanyakan di antara kami berteduh di bawah pohon, mencari pohon. Ya. Tahta min matar wabata Rasulullah yad'u rabbahu. Kemudian Rasulullah terlihat berdoa. Semuanya pada ngantuk tuh di bawah pohon, pada ngaub. Ngantuk. Rasulullah terlihat berdoa.
dan menangis. Di antara suara doa Rasulullah yang terdengar begini, Allahumma, ya Allah, in tuhlika hadhil fi'ah la tu'bad. Kalau engkau musnahkan teman-teman, kalau kita ini semua engkau hancurkan, maka engkau tidak akan diibadati selamanya. Itu pernyataan dari Rasulullah yang sangat menggetarkan menggetarkan hati kita. Jadi kalau sampai ini hilang semua, kemungkinan untuk menangnya kecil nih. Ya kan itu tadi jumlahnya dikit ngantuk pisan. Namun begini-begini juga ini sisa pengabdi-pengabdimu. Tuh, walaupun kita kerek, jelek, tetap kita mengabdi. Yang di sana banyak yang ganteng-ganteng, tapi nggak mau. Ya kita ini udah jelek, miskin, nggak populer, tua, lemes. Tapi kita ini setia gitu. Yang ono yang cakep-cakep, yang mulus-mulus, bolah, pokoknya nggak tahu kemana. Yang dihadiri mall, apa segala, belanja ke pasar tatak pagi hari, ke masjid males. Ya yang datang ke males yang begini-begini, modelnya begini-begini. Nanti ngaji, wajahnya wajah lama. Kata orang Muhammadiyah, ketemu lagi nggak ada wajah baru. Ya udah, memang kita ditakdirkan. Ketemu lagi itu lagi. Nanti kan pengajian lagi, penceramanya beda lagi, tapi pesertanya itu juga. Ya kayak malam apa tuh? Malam Jumat. Kan kepengennya mah wajah-wajah remaja. Ya kan, tujuannya tapi yang datang itulah, yang datang pagi juga itu, ya memang wajah-wajah lama, ya itulah, kita juga nggak mengerti ya. Nah katanya begitu, falamma talal fajr nada salah ibadallah faja'an nasta syajar wal hajab fasala bina Rasulullah wa harisa al kitab. Jadi setelah subuh datang, semalaman hujan, Rasulullah terdengar membaca doa itu, ya Allah, memang kami ini orang-orang yang lemah, tapi kalau engkau musnahkan yang ada ini, maka engkau tidak akan diibadati selamanya. Karena jumlah umat Islam habis. Kemungkinan untuk menang kecil. Nah itulah Allah turunkan bantuan. Pagi harinya Rasulullah tetap memberi semangat perang. Dengan jumlah yang ada. Ini kalau menurut orang kan hanya orang yang nggak punya akal sehat yang bisa begini. Bunuh diri artinya. Ini namanya dengan setor nyawa. Udah tahu jumlahnya sedikit, peralatan tidak memadai, mau ngelawan, nekat ini. Namanya bonek. Bondo nekat. Ya, tapi itulah ternyata menang. Nah itulah tafsir hari ini. Kita kembali ke beberapa menit lagi ke fatwa Syekh Utsaimin. Ini juga jilidnya banyak nih, kalau nggak dibaca-baca nggak hatam-hatam. Kali ini ada tentang ijarah. Ijarah itu adalah sewa menyewa. Ya. Ditanyakan begini, ma hukmun naqdul ittifaq baina ajir wa sahibil mal. Singkatnya saya udah baca ini. Singkatnya ada dua pihak, orang yang mempekerjakan seseorang. Dia nego, saya punya sawah nih. Contohnya, atau kita punya toko. Gimana kalau saya modali barang-barangnya, terus kamu yang nunggu, ya, nanti bagi hasil. Contohnya, apa kesepakatannya? Contohnya gitu. Tergantung kesepakatan. Jadi ada pemilik modal, ada pelaku. Ya, seperti apa tuh yang di tenan-tenan itu yang ngambil merek itu apa namanya? Karena itu kita punya modal, ya, lalu kita buka supermarket atau minimarket, franchise. Contohnya gitu. Nah, di tengah perjalanan salah satunya melanggar kesepakatan. Lah, nggak jadilah berubah pikiran. Gimana? Itu yang ditanyakan pada Syekh Utsaimin.
Laula ani akhsha an takuna hadhihi mu'amalah say'a maujudatan ma ghairi kafilikum ma ajabtu 'alaiha walakin aqulu inna hadzal amal muharram. Nah, beliau mendengar pertanyaan seperti itu. Gimana kalau salah satu pihak berubah pikiran di tengah perjalanan? Ya, awalnya semangat, tapi dia berubah pikiran. Waduh, gak jadilah. Nah, kata beliau, saya tidak ingin ini terjadi pada Anda. Ini adalah perbuatan yang haram. Ya. Jadi beliau mengingatkan surat 5 ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu. Penuhilah janjimu. Jadi kalau kita sudah nego pada orang, jangan pernah mundur dari kesepakatan. Jangan merusak kesepakatan. Ya, termasuk kita dengan istri ya. Kita dengan istri itu ada kesepakatan, diikat dengan akad. Akad itu ikatan bahasa Indonesianya. Ikat itu akad asalnya. Jadi orang yang berakad itu terikat perjanjian. Kita akan melindungi, kita akan menanggung biaya yang timbul karena rumah tangga, ya kan? Begitu juga istri berjanji akan menyelenggarakan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kan awalnya begitu. Maka menurut saya itu, janji-janji itu harus ditulis, lalu dilaminating. Sebab manusia itu tadi, makhluk yang mudah gampang lupa, mudah tergoda dalam perjalanannya itu. Jadi setiap kita ingat lagi, oh iya dulu janji begini. Sudah dipenuhi belum? Sama dengan janji-janji politik yang diumbar oleh seseorang yang mau nyalon, itu harus dicatat, ditandatangani. Kalau dia janji 10, sampai akhir jabatannya sudah terrealisasi belum? 10-10. Kalau tidak, nanti di hari kiamat akan ditagih. Sebelum itu terjadi, kan lebih baik, ya, kalau memang janji 10 cuma 8, minta maaf yang 2 itu. Mumpung masih hidup gitu. Ya kan? Karena rata-rata orang Indonesia kan pemaaf. Maaf ya dulur ya, kita nih janji 10 ngan wolu doang. Boten kepilih malik ulane. Contohnya gitu kan. Lebih baik begitu. Mumpung masih hidup pemilih-pemilihnya ini. Daripada nanti dibawa ke sana, lalu digugat di akhirat. Itu lebih berat. Ditagih. Kemudian di surat 17 ayat 34. Wa aufu bil ahdi, penuhilah janjimu. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji kelak akan ditagih. Tuh, surat 17 ayat 34. Wa idza kana ittifaq bainakum wa baina hadzal rajul ala ayaquma bima addaitumuhu. Summa dzalika yastaghil fursah fayamtani'u min iqamatihim. Jadi kalau ada kesepakatan, kemudian dalam perjalanan salah satunya membatalkan, mundur dari kesepakatan, imam tabqu wa iya musafu alaikum aw tarji'u ila biladikum fala syakka an hadza wal iyadu billah amal muharram. Tidak diragukan perbuatan seperti ini, kata beliau, amalun muharram, perbuatan yang diharamkan. Ya, ini hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali tadi kesepakatan ulang. Waduh, sayanya nggak sempat lagi ya, gimana ya? Nah, itu harus dinego ulang. Bagaimana kompensasinya? Ya, nego baru. Wa khida'un, dan suatu bentuk penipuan la yaliqu bil mu'min, yang tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, inilah ya, hampir semua. Hampir semua itu terjadi pada kita. Jadi kesepakatan join kebanyakan rusak dalam perjalanan. Nah, makanya kita hati-hati kalau mau join tuh. Ya, kira-kira kalau dia di tengah perjalanan berhenti, kita nggak sakit hati. Nah, itu Anda boleh lakukan. Tapi kalau bakalnya Anda sakit hati, lebih baik jangan. Sudah banyak terjadi. Ya, join itu selalu berakhir dengan kerugian, penyesalan. Yang tadinya kawan jadi lawan.
Kita terus ngudak-ngudak dia sampai pulsanya, kuotanya pada habis, utang mah nggak kebayar. Mangkel kita ini, sakit hati. Mending kalau terus sehat, kalau terus jatuh sakit, lah biaya ngobatinnya lebih besar daripada utang. Nah itu kita hati-hati. Pokoknya kalau join itu harus hati-hati. Ini pengalaman, berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman buruk ini tidak diderita oleh kita semua. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kajian kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.